Halo guys, kembali lagi bersama kami di tugas Proses Industri Kimia Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Muhammad Nur Ilham dengan NIM D5220054. Saya Rizky Anissa Pratiwi dengan NIM D500220055. Saya Rahma Aisyah Fitri dengan NIM D500220056. Saya Sabrina Amalia Hairina dengan NIM D500220057. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu pulp. Oke, yang pertama, pulp merupakan hasil pemisahan serat selulosa dari bahan pencampuran lignin. Lignin harus dihilangkan karena dapat membuat kertas mengalami degradasi. Yang kedua, pulp merupakan bahan berupa serat berwarna putih yang diperoleh melalui proses penyisihan lignin dari biomasa delignifikasi yang dapat dilakukan dengan berbagai proses yaitu mekanik, semi kimia, dan kimia. Oleh karena itu, pulp dapat disimpulkan bahwa hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat, kayu maupun non-kayu melalui berbagai proses pembuatannya yaitu secara mekanis, semi kimia maupun secara kimia. Selanjutnya, terdapat bahan baku dalam pembuatan pulp. Yang pertama, itu ada tanaman kayu atau yang biasa kita sebut sebagai wood. Tanaman kayu sendiri itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada kayu daun jarum atau softwood. Yang kedua ada kayu daun lebar atau hardwood. Kayu daun jarum atau softwood merupakan tanaman kayu yang daunnya berbentuk jarum dan serat yang dihasilkan adalah serat panjang. Contohnya adalah pinus, cemara, agatis, dan lain-lain. Sedangkan kayu daun lebar atau hardwood merupakan kayu yang biasanya mempunyai ciri-ciri tanaman berdaun sempurna, yaitu memiliki tangkai, helai, dan urat. Serat yang dihasilkan adalah serat pendek. Contohnya adalah Acacia mangium, Eucalyptus sp, Albazia sp, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tanaman bukan kayu atau non-wood. Tanaman ini berasal dari hasil pertanian, hasil perkebunan, atau limbah industri. Seratnya dapat berasal dari kulit, batang, dan bahkan biji dan buahnya. Contohnya adalah jerami, ampas tebu, dan nanas. Dalam pembuatan pulp sendiri, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses pulp mekanik. Proses ini, kayu dihancurkan menjadi lumpur dengan alat rotary grand millstone dengan penambahan air yang kemudian ditarik-tarik sambil berjalan di dalam rotary scrubber sehingga secara fisik serat itu tidak akan rusak. Metode ini kemudian diperbaiki di mana rotary grand millstone dimodifikasi sehingga dapat berputar dengan kecepatan dan tekanan yang tinggi, sehingga tidak merusak serat dan pulp yang dihasilkan mempunyai kekuatan yang lebih baik. Kemudian terdapat proses pulp termodinamik yang merupakan perbaikan dari proses mekanik. Kayu dimasak atau dikukus pada suhu dan tekanan tinggi, baru kemudian digiling. Pulp yang dihasilkan telah mempunyai kekuatan yang lebih baik, tapi membutuhkan energi yang lebih banyak juga. Proses pulp semi kimia merupakan kombinasi dari cara mekanis dan kimia. Umumnya cara ini dilakukan dengan merendam atau pemasakan bahan baku dengan bahan kimia, kemudian mengolahnya secara mekanis, yaitu memisahkan serat-serat sehingga menjadi pulp. Proses pulp semi kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses sulfit netral. Proses ini memanfaatkan larutan pemasak sodium sulfit Na2SO3 dan larutan sodium karbonat Na2CO3 untuk menetralkan asam-asam organik yang dilepas dari kayu selama pemasakan. Hasil dari proses pemasakan kemudian digiling. Proses yang kedua adalah proses soda dingin. Proses ini memanfaatkan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,25 sampai 2,5% pada proses pemasakannya. Proses ini dilakukan pada temperatur 20 sampai 30 derajat Celcius dengan waktu antara 50 sampai 120 menit.
Kemudian dilakukan tahap penggilingan pada serpi-serpi. Proses selanjutnya yaitu proses pulp secara kimia. Pada proses ini, lignin dihilangkan sama sekali sehingga serat-serat kayu mudah dihilangkan oleh larutan pemasak. Adapun dua proses pada pulp secara kimia. Proses pertama yaitu proses soda. Pada proses ini, sistem pemasakan menggunakan larutan alkali yaitu natrium hidroksida atau NaOH sebagai larutan pemasak di kolom bertekanan. Kemudian, larutan pemasak bekas dipekatkan dengan proses penguapan atau evaporasi. Proses kedua yaitu proses sulfit. Pada proses ini, sistem pemasakan menggunakan larutan kalsium sulfat atau CaSO4 dan belerang dioksida atau SO2 sebagai larutan pemasak di kolom bertekanan. Metode ini kemudian diperbaiki dengan mengganti larutan kalsium sulfat menjadi magnesium sulfat atau MgSO4, natrium sulfat atau NaSO4, dan juga aluminium sulfat atau NH42SO4. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu proses sulfat. Pada proses ini digunakan larutan NaOH ditambah bubuk Na2SO4 yang kemudian direduksi di dalam tungku pemutih menjadi Na2S yang diperlukan untuk delignifikasi. Pada proses ini juga digunakan bahan penggumpal seperti larutan klorida sehingga pulp menjadi derajat putih yang berkualitas. Keuntungan dari proses sulfat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis kayu, dapat meningkatkan kekuatan pulp, waktu pemasaknya cukup pendek, serta pulp yang dihasilkan dapat diputihkan dengan tingkat keputihan yang lebih tinggi seperti itu. Yang terakhir ada proses organosol. Proses organosol merupakan proses pulping yang menggunakan bahan yang lebih mudah didegradasi seperti pelarut organik. Beberapa senyawa organik yang dapat digunakan antara lain adalah asam asetat, etanol, dan metanol. Proses organosol tidak menggunakan unsur sulfur sehingga lebih aman terhadap lingkungan dan daur ulang larutan kimia setelah proses pemasakan dapat dilakukan dengan mudah. Proses organosol terdiri dari dua tahap yaitu proses asetosel dan proses alsel. Yang dimaksud dengan proses asetosel adalah proses yang menggunakan bahan kimia pemasak berupa asam asetat, sedangkan proses alsel atau alkohol selulos yaitu proses pembuatan pulp dengan bahan baku kimia pemasak yang berupa campuran alkohol dan NaOH. Baik, selanjutnya yaitu komponen kayu. Di komponen kayu ini ada beberapa yaitu diantaranya 1 karbohidrat, 2 lignin, 3 ekstraktif. Di karbohidrat ada 2 yaitu selulosa dan hemiselulosa. Selulosa merupakan bagian utama susunan jaringan tanaman, kayu, dan komponen penting dari kayu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Hemiselulosa, senyawa sejenis polisakarida yang terdapat pada semua jenis serat, mudah larut dalam alkali, dan mudah terhidrosi oleh asam mineral menjadi gula dan senyawa lain. Lignin merupakan senyawa kimia penyusun sel kayu dan ada di dalam kayu bersama dengan selulosa. Lignin harus dihilangkan agar didapatkan dengan tingkat kecerahan yang tinggi. Ekstraktif, sejumlah kecil substansi dalam jumlah kecil yang terkandung dalam kayu seperti asam lemak, asam resin, lilin, terpentin, zat mineral diantaranya Ca, Mg, Fi, Fe, dan K. Diagram alir pembuatan pulp kertas. Proses pembuatan pulp terdiri dari 6 tahap. Pertama, wood preparation. Tahap awal pada wood preparation adalah woodlock dan conveyor belt, di mana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan diameter 30 cm ditransportasikan menggunakan conveyor belt menuju debarker. Dalam debarker terjadi proses debarking atau proses pengupasan kulit. Potongan kayu yang telah dikelupas kemudian dikirim menuju mesin chipper, di mana terjadi proses chipping di mana kayu dicacah menjadi chip dan ditumbuk dalam chip storage. Kedua, cooking. Chip yang didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam tahap berikutnya yaitu cooking. Chip dimasukkan ke dalam vessel besar bertekanan bersamaan dengan wet liquor yang merupakan campuran NaOH dengan Na2SO4. Dari proses cooking ini didapatkan pulp dan black liquor. Black liquor merupakan lignin yang terlarut dalam wet liquor. 3. Washing. Pulp dan black liquor kemudian masuk ke tahap pencucian yang terdiri dari beberapa tahap yaitu A. Decknoting atau penghilangan mata kayu karena sebagian pulp masih mengandung mata kayu. B. Screening. Tahap ini memiliki tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar dari serat. Alat yang digunakan adalah freezer screen. 3. Washer. Pulp kemudian dikirim ke tahap selanjutnya yaitu pencucian dengan tujuan untuk memisahkan serat dari kotoran yang larut dalam air yang terdiri dari senyawa organik maupun senyawa anorganik
dengan menggunakan sistem alat yang disebut washer. D. O2 delignification. Pada tahap ini merupakan tahap pre-bleaching. Tujuan dari proses ini adalah menurunkan kadar lignin dalam pup sebelum dilakukan proses pemutihan. Bahan kimia yang digunakan adalah gas oksigen dan larutan NaOH. Proses ini menghasilkan produk yang disebut unbleached pup. Proses yang keempat adalah bleaching. Pulp akan diputihkan dengan tujuan untuk meningkatkan kecerahan, meningkatkan kebersihan, dan mengeluarkan kotoran dari unbleached pulp. Terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap DO atau tahap klorinasi. Tahap ini menggunakan bahan penggelantang Cl2 dan CO2 yang berfungsi mengikat kandungan lignin dari pulp. Tahap selanjutnya adalah tahap ekstraksi O2, NaOH, dan asam peroksida yang berfungsi untuk mengikat zat organik dan kandungan lignin. Yang ketiga adalah tahapan pemutihan kembali atau D1, menggunakan tahap penggelantang CO2 yang berfungsi mengikat kandungan lignin dalam pulp. Yang keempat adalah tahap D2, yakni bahan penggelantang yang dipakai sama dengan tahap 1. Proses ini menghasilkan produk yang disebut bleached pulp. Pada tahap kelima, bleach pulp kemudian masuk ke pulp mesin yang berfungsi memisahkan air dari bubur pulp secara efisien dan mengatur suspens pulp menjadi lembaran dengan kadar air 10%. Terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah screening, merupakan tahap penyaringan dan membentuk serat yang lebih homogeni tanpa adanya pengotor. Tahap kedua adalah dewatering, merupakan proses pengurangan kadar air dari bubur serat serta proses pembuatan lembaran pulp. Pada tahap ini, pulp dari proses screening dipres banyak 2 kali dengan mesin nip-roll. Tujuannya untuk mengeluarkan air dari lembaran pulp. Tahap yang ketiga adalah drying, merupakan proses pengeringan pulp dengan udara panas yang dihembuskan ke permukaan bagian atas dan bawah lembaran pulp. Tahap selanjutnya adalah cutter, untuk memotong lembaran dengan ukuran tertentu. Tahap selanjutnya adalah bell handling, merupakan tahap akhir proses pulp mesin. Pada proses ini dilakukan pengemasan lembaran yang sudah ditumpuk kemudian ditekan untuk mengurangi ketebalan bell. Tahap terakhir adalah storage and distribution. Lembaran kertas yang telah dikemas dikirim ke bagian penyimpanan dan juga bagian distribusi. Diagram alir proses pembuatan kertas. Pertama, bahan baku pembuatan kertas adalah bleach pulp. Bahan ini dimasukkan ke dalam stock preparation yang berfungsi untuk meramu bahan baku, seperti menambahkan pewarna. Setelah itu, headbox akan membentuk lembaran kertas atau membentuk formasi di atas floor drainer yang berfungsi mengurangi kandungan air. Selanjutnya menuju press part yang berfungsi membuang kandungan air. Prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada 2 roll yang berputar dan saling menekan. Yang keempat adalah tahap drying. Pada proses ini lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air. Tahap kelima adalah proses kalender. Berfungsi menghasilkan kertas dengan kelembutan dan ketebalan yang sesuai dengan standar. Tahap keenam adalah pop reel, yakni menggulung kertas menjadi lembaran besar yang nantinya akan dipotong sesuai ukuran. Tahap selanjutnya adalah proses rewinder, yakni penggulungan ulang gulungan besar kertas menjadi gulungan yang lebih kecil. Tahap terakhir adalah finishing. Gulungan kertas pada tahap sebelumnya tadi akan dipotong sesuai ukuran dan jenisnya serta dilakukan pengemasan. Menurut kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa contoh perusahaan produksi pup dan kertas antara lain PT Pabrik Kertas Jiwi Tbk, PT Suparma Tbk, PT Fajar Suryawi Sesa Tbk, PT Alkindo Naratama Tbk, PT Adiprima Suraprinta Tbk. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kupat kejegur santen, sedaya lepat yun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.